Jadi investasi aset itu ada 3. Satu yang jadi aset itu, ini aset itu ada 3. Jadi nggak semua yang kita beli itu terus menambah harta, menjaga harta atau mengurangi harta, tapi tergantung aset apa yang dibeli dan kapan belinya. Ini yang penting. Jadi ada yang menurunkan kekayaan. Contohnya apa? Beli kendaraan. Terus apa lagi itu? TV itu namanya apa ya? Laptop, TV. Namanya apa ya? TV kayak TV gitu namanya. Tersier itu bukan? Nah, perabot ya, atau apa ya? Elektronik ya. Elektronik. Kok bisa ngomong Mas itu ya? Nah ini tanah dan lain-lainnya. Jadi ada 3 jenis aset, yang reducing wealth, terus preserving wealth, terus producing wealth. Jadi ada yang menurunkan kekayaan malah. Ada aset yang ketika kita beli itu bisa menjaga. Ada aset yang kita beli itu bisa menghasilkan kekayaan. Nah, ini contohnya tanah ya. Tapi tanah ini bisa untuk preserving, tapi bisa juga menurunkan. Kenapa seperti itu? Jadi tanah kan seperti ini ya. Kalau kita belinya tanah di sini, maka dia jadi malah menurunkan kekayaan. Kalau belinya di sini, menurunkan kekayaan. Kalau beli perusahaan, waktu puncaknya di sini, dia menurunkan kekayaan. Jadi, kalau selama ini orang menganggap, oh tanah, properti, dan lain itu menambah kekayaan, enggak selalu. Kenapa gitu? Karena tanah dan lain-lain itu masuknya tergantung harga belinya. Jadi ini yang paling penting adalah harga beli. Ini yang paling penting. Jadi aset itu menambah kekayaan, menjaga atau menurunkan kekayaan tergantung harga belinya. Kalau siklusnya, ketika contoh beli tanah, tadi sidul tanah kapling ya. Jadi tanah sidul, contoh sidul tadi tanya tanah kapling apakah cocok? Nggak, tergantung. Jadi di siklus propertinya itu di mana? Kalau kita belinya di 2012 atau 2013, maka sekarang akan nilainya akan turun. Ketika hari ini butuh duit, maka itu akan kita malah jual rugi. Tapi kalau kita belinya akhir tahun ini atau awal tahun depan, mungkin sudah ada di sini, sehingga dia jadi menghasilkan kekayaan. Ya. Nah, gitu. Jadi tidak semua aset itu selalu menghasilkan kekayaan, tidak semua aset itu mengurangi. Jadi tergantung harga beli yang penting. Nah, khusus kendaraan, karena kendaraan itu kan penyusutan ya, ada penyusutan. Contoh mobil itu, taksi Bluebird itu penyusutannya 60% 4 tahun.
Oh ya maaf ya, tulisannya bagus banget. Jadi yang menurunkan kekayaan ini, kendaraan itu metodenya itu 60% disusutkan dalam waktu 4 tahun. Elektronik juga, jadi penyusutannya sekitar 2 tahun. Nah, emas ini ada siklusnya juga. Jadi emas itu tapi siklusnya beda dengan yang itu. Kalau siklusnya dalam dolar bentuknya seperti ini, naik turun. Siklus emas dalam dolar naik turun. Tapi kalau siklus emas dalam rupiah bentuknya gini. Siklus emas dalam rupiah itu bentuknya gini. Kenapa gitu? Karena pemerintah kita, BI kita itu, kalau kita dibanding dolar itu, rupiah dibanding dolar itu, rupiahnya selalu lemah. Kalau dalam waktu 7 tahun terakhir itu, rupiah melemah sekitar 46% dari dolar. Jadi kalau dalam emas dalam dolar itu gini, naik turun. Ada siklusnya, tapi siklusnya naik ya, naik. Jadi siklusnya dalam itu gini. Kalau rupiah bentuknya gini, naik terus. Jadi teman-teman, ketika contoh teman-teman mau masuk properti ya, ingin jadi juragan tanah, maka yang tepat adalah dibelikan emas karena harganya nggak pernah turun dalam rupiah. Tapi kalau teman-teman apa namanya investnya kayak berupa apa ya, investasi dana contoh ya, itu berupa rupiah nggak apa-apa. Kalau emas ini ke properti cocok. Terus tanah dan lain-lain ini tergantung harga beli. Jadi gitu, ada 3 aset itu nggak selalu menaikkan kekayaan, tapi tergantung harga belinya. Jadi kalau gitu tadi sudah disampaikan ya, kalau untuk aset invest itu dikaitkan dengan aset-aset yang sifatnya satu itu kekayaan, betul. Mengurangi, ada yang preserving dan ada yang satu lagi yang producing. Nah, jadi kalau menurut Bramasta dari tiga ini kita bisa pilih, atau malah kalau yang reducing kan kemungkinan kita nggak akan pilih ya. Misalnya kita menginvestasikan mobil kan nggak mungkin karena pasti ada inflasi. Nah, jadi ketika kita investnya di sini. Bagus Pak, pertanyaannya bagus banget. Jadi invest kita itu di sini. Jadi invest itu di preserving, menjaga kekayaan atau di menghasilkan kekayaan. Jadi menjaga ini untuk membeli yang menghasilkan kekayaan. Jadi ada 3 aset, tapi kita fokusnya di yang menjaga dan menghasilkan. Ini sabar aja ini. Nah, kita fokusnya di 2 ini, yang menjaga dan menghasilkan. Kalau teman-teman bentuknya investasinya suka yang kayak beli tanah gitu, kumpulkannya caranya menjaga dulu, di emas dulu. Terus nanti ketika sudah banyak diberikan tanah kayak gitu. Ya. Nah, kalau contoh saham ya, saham juga ada siklusnya ini. Kalau saham dibelinya di puncak, atau salah beli sahamnya, contoh sahamnya yang sampah seperti sekarang yang hot itu HKMU, HK Metal utama. Nah itu malah turun gitu. Jadi malah jadi reducing wealth, menurunkan kekayaan gitu. Ya, karena kalau pas belinya pas saham yang abal-abal ya, goreng-gorengnya. Ya. Oke. Terus ada pertanyaan ya, ini ada dari Ika atau Antian ini, itu menanyakan kalau sebagian tabungan kita dalam dolar atau mata uang yang safe haven seperti Japan nih ya, mending disimpan dalam bentuk dolar atau Japan atau dibelikan emas.
Ini mata uang maksudnya, dikaitkan dengan mata uang. Mata uangnya. Mm-mm. Oh gitu. Oke. Oh ya Ika ya. Jadi gini contoh sekarang Jepang. Jepang itu ada stimulus atau enggak? Ada. Tahu nggak sih? Ada stimulus enggak Jepang sekarang? Di Jepang sekarang ada stimulus ekonomi atau tidak? Mungkin ada teman-teman yang tahu? Ada katanya. Ya ada betul. Ada di Eropa ada stimulus enggak? Ada. Di Amerika juga ada stimulus. Nah, ketika ada stimulus, stimulus itu berarti eh, BI-nya, jadi bank sentralnya itu mengeluarkan stimulus itu mengeluarkan utang, jadi ngutangi. Nah, ketika ngutangi berarti yang terjadi apa? Suplai uang naik. Kalau suplai uang naik berarti terjadi inflasi. Kalau inflasi berarti nilai uang turun. Nilai uang turun, harga aset naik. Di sini, jadi pertanyaannya Ika, karena di negara-negara, semua negara, termasuk Indonesia, itu sedang ada stimulus ekonomi karena COVID, yang terjadi adalah suplai uangnya naik. Karena suplai uang naik, maka terjadi inflasi. Suplai uang naik, maka nilainya turun, terjadi inflasi, harga-harga aset naik. Jadi kalau sekarang tidak cocok untuk investasi di di uang, mata uang, mau yen, mau safe haven lain, contoh Swiss franc, kayak gitu, itu nggak cocok. Jadi lebih baik di emas. Itu Ika. Ya, kemudian ada selanjutnya dari Ahmad ini, Ahmad Wahyudi. Bram mau nanya asuransi pendidikan dan asuransi lain-lain yang ada program investasinya, ternyata hasilnya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Oke, jadi gini, asuransi yang ada investasinya itu asuransi plus namanya apa? Coba lupa. Anet yang tahu ini. Asuransi plus investasi itu selalu buruk, selalu buruk. Jadi jangan asuransi plus investasi kayak apa unit link ya. Yang biasanya kita tawarin di Mandiri itu buruk. Atau kenapa? Walaupun asuransi pendidikan itu kan dia nantinya kan akan di pada titik tertentu kan dia sudah terakumulasi sekian dan seterusnya kan dia akan berjalan sendiri, itu gimana? Kira-kira lemahnya di mana, Bram itu, Bram? Kalau menurut saya ya, mending langsung dimasukkan ke dana investasi kita. Kalau mungkin asuransi yang penting kesehatan sama jiwa ya. Kalau pendidikan kan nggak mungkin anak kita terus ini sekarang umur 3 tahun terus tahun depan lulus kuliah kan nggak mau kuliah kan nggak mungkin. Jadi kan ada waktu yang kita persiapkan. Jadi mending uangnya kalau pendidikan dimasukkan ke investasi yang ini aja, investasi utama aja. Mungkin yang asuransi cocok mungkin asuransi jiwa sama kesehatan ya. Ya ini kalau itu menjawab Ahmad tadi, apakah tetap ditunggu atau cabut ya? Jadi kalau amat cabut. Jadi menurut Bramasta cabut aja gitu. Ya. Oke. Lo Bram tiwas gaya asuransi. Nah, wis kabut gaya asuransi gimana? Cabut aja. Kecuali kesehatan sama jiwa ya. Ya. Mungkin Anet mau ngisi masalah asuransi boleh? Boleh Anet, ini saya tak coba unmute dulu. Oh sudah unmute ya. Nanti ada kelas sendiri nanti sore gitu boleh? Nanti tak kasih. Oke. Nanti pada saat ini ya sesi tanya jawab aja ya. Anet mungkin bisa makan sedikit informasi tentang asuransi. Ini mungkin bisa dilanjut.
Ya, silakan.